Dan saudara, untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV. Sudah ada Dian Silitonga yang berada di lokasi kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat dan juga ada Gracia Adur yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kita terlebih dahulu ke Glodok Plaza, ada Dian di sana. Dian, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran dan apakah ada informasi terbaru dari pencarian korban sejauh ini? Ya, Jihan, memasuki hari keempat pasca kebakaran Glodok Plaza, situasinya seperti yang terlihat di layar kaca ini tentu masih steril, belum boleh dilakukan aktivitas tentu saja di area ini, garis polisi juga masih terpasang. Nah, tetapi tim gabungan utamanya adalah Dinas Gulkamart atau Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ini masih bersiaga di area lokasi, tentu untuk melanjutkan misi penyelamatan atau evakuasi korban yang hilang di area kebakaran Glodok Plaza. Tetapi sampai dengan saat ini memang proses evakuasi belum bisa dilakukan karena tim Gulkamart ini masih menunggu proses pembersihan puing-puing gedung yang terbakar. Karena kalau kita ingat sebelumnya Kadis Gulkamart Satriadi Gunawan ini mengatakan bahwa memang tim penyelamat mengalami kesulitan untuk mencari korban di antara puing-puing bangunan yang terbakar, sehingga memang perlu dilakukan treatment khusus. Salah satunya adalah pembersihan puing-puing bangunan terlebih dahulu supaya bisa mempermudah tim untuk mencari dan juga menemukan korban yang hilang. Nah, tadi dikatakan bahwa tim Gulkamart sudah berkoordinasi dengan pengelola gedung, dan pengelola gedung menjanjikan bahwa hari ini akan menerjunkan tim ahli untuk membersihkan puing-puing gedung yang terbakar. Karena kita tahu ini pasca terbakar struktur bangunannya sangat rapuh, selain mempersulit menemukan korban, kalau dipaksakan pencariannya ini juga bisa beresiko atau membahayakan tim gabungan. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh PJ Gubernur Teguh Setiabudi bahwa proses pencarian atau evakuasi korban di Glodok Plaza ini masih akan berlangsung selama 7 hari pertama. Nanti akan dievaluasi, kalau ada pertimbangan-pertimbangan khusus maka proses pencariannya ini akan kembali dilanjutkan. Sampai dengan saat ini tercatat masih ada 14 orang yang dinyatakan hilang dalam insiden kebakaran Glodok Plaza. Tentu kita masih harus menunggu proses identifikasi di RS Polri untuk menentukan apakah 7 kantong jenazah yang sebelumnya berhasil dievakuasi oleh tim gabungan adalah beberapa di antara dari data orang hilang yang sudah dilaporkan. Jadi kita pantau bersama nanti hari ini, khususnya Jihan, proses evakuasi apakah bisa segera dilakukan atau nantinya bagaimana, karena tergantung kedatangan dan kesiapan tim ahli yang akan membersihkan puing-puing bangunan yang terbakar di Glodok Plaza. Sementara demikian, Jihan. Ya, proses pencarian korban akan dilanjutkan seusai pembersihan material puing-puing bangunan di dalam gedung selesai dilakukan. Dan sejauh ini juga ada 14 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran ini. Lalu, Dian, seperti apa kekuatan personel petugas nantinya untuk mencari korban yang dinyatakan masih hilang? Ya, kalau untuk jumlah personel hari ini tadi Satriadi Gunawan mengatakan bahwa jumlahnya sekitar 100 personel yang diterjunkan untuk misi penyelamatan hari ini. Dan kalau Anda lihat juga ini ada beberapa mobil taktis gitu ya, mobil kendaraan damkar yang juga disiagakan meskipun memang sudah tidak lagi dalam misi pemadaman api. Kemudian juga saya melihat sejumlah alat-alat keperluan ini juga sudah disiapkan. Ya, meskipun memang proses evakuasi belum dilakukan, tetapi tentu jumlah personel ini tetap disiapkan. Sekali lagi menunggu nanti bagaimana keputusannya, apakah hari ini evakuasi bisa dilanjutkan atau tidak. Karena seperti yang saya sampaikan, masih menunggu kedatangan tim ahli yang nanti akan membersihkan material gedung atau bangunan yang terbakar. Tapi kalau bicara soal personel tim gabungan penyelamatan ini, sampai dengan saat ini masih bersiaga dan kekuatannya cukup untuk menjalankan misi penyelamatan di Glodok Plaza. Jihan. Iya, 100 personel gabungan telah disiagakan dan akan dikerahkan untuk misi penyelamatan di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Dari lokasi kebakaran, saya akan bergeser ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada Gracia Adur di sana. Selamat siang, Gracia. Hingga siang hari ini dan sejauh ini sudah berapa jenazah yang dalam proses identifikasi dan apakah sudah sejauh mana proses identifikasinya?
Ada 7 kantong jenazah yang sudah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 2 kantong jenazah ini baru tiba tadi malam dan saat ini hari ini tim Pusdokes masih fokus untuk memeriksa 2 kantong jenazah tersebut. Sedangkan 5 kantong jenazah lainnya ini sudah dilakukan pemeriksaan, tetapi pemeriksaan fisik belum sampai ke tahap pemeriksaan DNA. Sampai sejauh ini tim Pusat Kedokteran atau Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini masih menunggu sampel DNA pembanding yang dibawa oleh pihak keluarga, karena di sini tujuannya adalah pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ingin membandingkan sampel DNA yang dibawa dari pihak keluarga dengan sampel DNA yang berada di jenazah korban. Seperti itu, saudara. Nah, sampai saat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru tadi mengatakan masih ada beberapa kesulitan saat melakukan proses identifikasi. Kesulitannya adalah kondisi jenazah yang sudah hangus terbakar. Apalagi untuk pemeriksaan sampel DNA yang paling dibutuhkan di sini adalah memeriksa bagian gigi dan juga bagian kuku korban. Nah, karena di bagian gigi dan kuku jenazah ini sudah hangus terbakar, sehingga ini yang agak menyulitkan dari tim forensik untuk memeriksa ataupun melakukan proses identifikasi. Sehingga untuk sementara dari tim identifikasi ini masih mencari beberapa organ tubuh jenazah yang masih bisa diharapkan untuk dilakukan proses identifikasi seperti itu. Dan sampai sejauh ini tadi juga disampaikan bahwa sudah ada 12 keluarga yang tiba di posko antemortem kemarin, dan tadi juga kami melihat masih ada 2 anggota keluarga yang tadi sudah tiba di posko antemortem untuk memberikan beberapa sampel DNA yang dibutuhkan oleh tim Pusdokes Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tadi kami sempat berbincang oleh salah satu anggota keluarga, tetapi anggota keluarga tersebut enggan untuk diwawancara. Ia mengatakan bahwa sangat berharap dari tim Kedokteran Forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini bisa segera cepat menyelesaikan proses identifikasi dan berharap bahwa jenazah ini kembali pulang ke rumah dengan kondisi utuh meskipun kondisinya sudah hangus terbakar. Seperti itu, Jihan. Ya, proses identifikasi masih terus berlangsung dan tim dari Pusdokes Rumah Sakit Polri juga masih menunggu sampel pembanding yang diserahkan oleh pihak keluarga, di mana sejauh ini ada 12 keluarga yang telah mendatangi posko antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Terima kasih atas laporan Anda. Ada jurnalis Kompas TV Gracia Ado dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan sebelumnya ada Dian Silitonga dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Terima kasih rekan-rekan.